Halo semua, selamat datang di Genius Academy. Hari ini kita akan membahas pengetahuan penting dalam computer science, yaitu binary search. Binary search adalah algoritma pencarian yang efisien, tetapi hanya bisa bekerja dengan efisien pada tabel berurutan yang telah diurutkan, seperti array. Sudah diurutkan, berarti bahwa dalam tabel pencarian kita ini, kata kunci semua elemen harus berurutan. Bisa berurutan menaik atau berurutan menurun. Seperti pada contoh ini, semua elemennya adalah menaik. Mari kita lihat proses eksekusi algoritma ini. Misalkan sekarang kita ingin menemukan elemen 33 dalam tabel urut ini, pertama-tama kita akan menggunakan dua pointer, yaitu pointer low dan pointer high untuk menunjukkan rentang area yang akan kita cari saat ini. Pada awalnya, low menunjuk ke 0, dan high menunjuk ke elemen terakhir. Selanjutnya, kita akan terus mempersempit rentang pencarian. Pada putaran pertama, elemen yang harus kita periksa adalah elemen di tengah antara low dan high. Kita menggunakan pointer mid untuk menunjukkannya. Cara menghitung mid sangat sederhana, yaitu low ditambah high dibagi 2. Karena high sama dengan 10, dan low sama dengan 0, maka 10 ditambah 0 dibagi 2 adalah 5. Jadi elemen pertama yang harus kita periksa berada di posisi indeks array 5, tepat di tengah, yaitu 29. Sekarang, bandingkan elemen yang ditunjuk mid, 29, dengan kunci target kita, 33, kita menemukan bahwa target yang kita cari lebih besar dari elemen yang ditunjuk mid saat ini. Jadi jika elemen 33 ada, pasti berada di bagian kanan yang ditunjuk oleh mid, yaitu antara 6 hingga 10, disinilah kita mungkin menemukan 33, karena jika mid bergerak ke kiri. Elemen-elemen ini pasti akan lebih kecil dari 29, jadi kita dapat mengecualikan seluruh area di sisi kiri. Jadi, sekarang kalian tahu mengapa disebut pencarian biner atau binary search. Karena elemen mid yang kita periksa saat ini, membagi seluruh area yang mungkin berisi elemen target menjadi dua bagian, yaitu area di sisi kiri dan area di sisi kanan. Berdasarkan hubungan ukuran antara kunci yang kita cari dan elemen yang ditunjuk oleh mid saat ini, kita bisa mengetahui apakah kita harus mencari di sisi kiri atau di sisi kanan. Nah, sekarang kita sudah mengetahui bahwa 33 pasti hanya akan muncul di rentang ini, jadi apa yang kita lakukan adalah menggerakkan pointer ke posisi indeks array 6, yaitu posisi indeks array 5 yang ditunjuk oleh pointer mid ditambah 1, yaitu posisi 6. Selanjutnya, kita perlu memeriksa apakah ada 33 di area dengan indeks array dari 6 hingga 10. Sama seperti sebelumnya, kita memeriksa elemen di tengah antara low dan high, yaitu 6 ditambah 10 dibagi 2, jadi kita perlu memeriksa elemen pada posisi indeks array 8. Nilai elemen ini adalah 37. 37 lebih besar dari 33. Jadi jika 33 ada, pasti berada di area sebelah kiri dari posisi yang ditunjuk oleh mid. Jadi, selanjutnya kita akan membuat pointer high menunjuk ke posisi indeks array 7. Elemen yang perlu diperiksa selanjutnya masih sama, kita gunakan low ditambah high dibagi 2. Yaitu 6 ditambah 7 dibagi 2 dan dibulatkan ke bawah, seharusnya tepat sama dengan 6, jadi elemen yang perlu diperiksa pada putaran selanjutnya adalah elemen pada posisi indeks array 6, nilai elemen ini adalah 32. Sedangkan 32 lebih kecil dari 33, jika 33 ada, maka hanya mungkin berada di area kanan posisi yang ditunjuk oleh mid. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan membuat pointer low ini menunjuk ke posisi di sebelah kanan mid, yaitu menunjukkan low ke posisi indeks array 7. Sekarang, low dan high keduanya menunjuk ke posisi indeks array 7, jadi low ditambah high dibagi 2 juga sama dengan 7, jadi elemen yang perlu diperiksa selanjutnya adalah elemen ini, dan nilai elemen ini tepat sama dengan 33. Sampai tahap ini kita sudah menemukan elemen 33, pencarian berhasil. Contoh yang kami berikan sebelumnya adalah contoh pencarian yang berhasil, mari kita lihat contoh pencarian yang gagal. Misalkan kita masih mencari dalam tabel sebelumnya, kita ingin menemukan elemen 12, tetapi jika kita melihat dengan mata telanjang, tidak ada angka 12 di sini. Mari kita jalankan logika pencarian. Pada awalnya sama, kita membuat pointer low dan pointer high menunjuk ke posisi awal dan akhir array ini.
Karena low ditambah high dibagi 2 sama dengan 5, jadi putaran pertama yang harus kita periksa adalah elemen dengan indeks array 5. 12 lebih kecil dari 29. Jadi jika 12 ada, itu hanya mungkin berada di interval ke kiri dari posisi yang ditunjuk mid. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan membuat high sama dengan mid dikurangi 1, yaitu posisi dengan indeks array 4. Selanjutnya dalam interval ini mencari, jadi low ditambah high dibagi 2 sama dengan 2, jadi selanjutnya mid harus berada di posisi dengan indeks array 2. Nilai elemen di posisi ini adalah 13. Jadi 12 kurang dari 13. Jadi high harus berada di sebelah kiri mid. Jadi kita akan membuat high sama dengan mid dikurangi 1. Yaitu posisi dengan indeks array 1. Selanjutnya low ditambah high dibagi 2, sama dengan 0 ditambah 1 dibagi 2 dibulatkan ke bawah, sama dengan 0. Jadi selanjutnya mid menunjuk ke posisi dengan indeks array 0. Elemen yang ditunjuk mid saat ini 7 lebih kecil dari 12, jadi jika 12 ada, maka hanya mungkin ada di interval di sebelah kanan posisi mid, jadi selanjutnya kita membuat low sama dengan mid ditambah 1. Menunjuk ke posisi dengan indeks array 1. Selanjutnya, low ditambah high kemudian dibagi 2, yaitu 1 ditambah 1 dibagi 2 masih sama dengan 1. Jadi yang diperiksa selanjutnya adalah elemen 10. Karena target 12 yang kita cari masih lebih besar dari 10, jadi jika 12 ada, maka hanya mungkin ada di interval di sebelah kanan posisi mid. Jadi seperti logika pengolahan sebelumnya, kita akan membuat low sama dengan mid ditambah 1. Seharusnya, pointer low menunjuk ke paling kiri dari seluruh rentang pencarian, dan high menunjuk ke paling kanan rentang pencarian. Dan sekarang pointer yang seharusnya ada di kiri malah berada di kanan, itu berarti pencarian gagal. Nah, ini adalah contoh kegagalan dalam pencarian, apakah kamu telah memahaminya?